Tuhan, Shalom, saudara kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah, meski ibadah kita berbeda. Kita ibadah online di Jumat Agung ini. Dan hari ini saya ingin membagikan satu firman Tuhan, satu kebenaran dengan tema kematian Yesus adalah jalan keselamatan. Kita akan baca dalam Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Firman Tuhan berkata demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucurkan bunga kara yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Berita kematian Yesus ini adalah berita yang luar biasa, berita yang menggemparkan dunia, baik yang percaya maupun yang tidak percaya. Tentu kita sebagai orang percaya, kita sangat yakin bahwa peristiwa kematian Yesus ini adalah fakta, ini adalah hal yang benar-benar telah terjadi, dan ini merupakan berita yang luar biasa bagi kita, karena kematian Yesus merupakan berita kemenangan bagi kita. Peristiwa ini bukanlah tanda kekalahan, tapi ini tanda kemenangan atas iblis, atas kuasa dosa. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kematian Yesus ini benar-benar sangat bermakna bagi kita, sangat penting bagi kita. Ini adalah merupakan kematian korban dari seorang Yesus Kristus yang mau memberikan nyawanya untuk keselamatan bagi banyak orang. Tentu bagi kita semua yang percaya kepadanya, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita tidak boleh ragu akan peristiwa ini. Kita harus betul-betul yakin bahwa kematian Yesus itu benar-benar terjadi. Itu adalah fakta, karena Alkitab kita dengan jelas mengatakan demikian, bahwa Yesus Kristus, dia telah datang dari surga, lahir sebagai anak manusia, hidup di tengah-tengah manusia, dan dia kemudian tampil untuk mati di salib demi keselamatan saudara dan saya. Saudara kekasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan melihat makna kematian Yesus. Saudara, apa makna utama dari kematian Yesus? Kematian Yesus memiliki arti penting bagi kita, bahwa kematian Yesus adalah keselamatan bagi orang percaya. Dengan kata lain, saudara, saya bisa bilang bahwa kematian adalah jalan keselamatan. Saudara kekasih dalam Tuhan, mengapa kematian Yesus adalah jalan keselamatan? Yang pertama, saudara, karena kematiannya memastikan bahwa hutang dosa kita telah dibayar dan sudah lunas. Kolose pasal 2 ayat yang ke-14, saya ingin bacakan kepada kita semua. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-14 berkata demikian. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Jelas, saudara, Alkitab menyatakan bahwa dosa itu identik dengan hutang, dan konsekuensi dari dosa adalah kematian. Konsekuensi dari dosa adalah penghukuman kekal, kebinasaan yang kekal. Dan oleh karena itu, dosa itu harus dibayar. Harus dibayar dengan nyawa, dibayar dengan darah, tapi harus darah yang suci, darah yang kudus, darah yang tanpa dosa. Tapi persoalannya adalah, Alkitab juga berkata bahwa semua orang sudah berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga tidak ada satu manusia pun yang bisa menebus dosa, karena semua orang sudah berdosa tanpa terkecuali. Nah, oleh karena itu, fakta bahwa semua orang sudah berdosa, maka Yesus kemudian dia datang, dia menjadi korban pengganti. Oleh karena itu, saudara, saya bilang tadi bahwa kematiannya adalah kematian korban, di mana Yesus menjadi korban pengganti
Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasih Allah yang luar biasa, Dia mengirimkan anak yang tunggal, Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus menjadi manusia, manusia yang suci, manusia yang tanpa dosa, dan akhirnya Dia kemudian bisa menjadi korban pengganti bagi kita. Ada seorang tokoh, boleh kita sebut bapak gereja, Anselmus, seorang teolog barat abad pertengahan, dalam bukunya yang berjudul Cur Deus Homo, mengapa Allah menjadi manusia, dia berkata bahwa memang mutlak Allah menjadi manusia, sebab manusia harus dipulihkan kembali, dan bahwa ini tidak mungkin terjadi kalau manusia tidak menebus lukanya kepada Allah karena dosanya. Namun hutang itu begitu besar, sehingga walaupun manusia yang berhutang, namun Allah membayarnya kembali. Jadi kata Anselmus, Dia yang membayarnya, Dia harus merupakan Allah dan harus merupakan manusia. Oleh karena itu Allah harus menjadi manusia, supaya manusia yang kodratnya sendiri berhutang tetapi tidak mampu membayarnya, dapat membayarnya dalam diri Allah, dalam hal ini anak tunggal Allah, Yesus Kristus, juru selamat kita, Tuhan kita. Fakta bahwa semua orang sudah berdosa, tidak ada satupun yang bisa menebus dosa. Karena saudara, sejak manusia itu dalam dosa, dosa telah menjadi hal yang namanya eksistensi, keberadaan, telah menjadi status. Semua orang sudah berdosa, siapapun, tidak terkecuali, sehingga tidak ada yang lain untuk menebus dosa. Harus manusia yang suci, dan tidak ada pilihan lain. Allah Bapa mengirimkan anak yang tunggal, Yesus Kristus. Dia hidup di tengah dunia, menjadi manusia. Dia mengalami segala hal sebagai manusia, tapi Dia tidak berbuat dosa. Dan oleh karena itu Dia menjadi manusia yang tanpa dosa, manusia yang suci, sehingga Dia layak kemudian menjadi korban pengganti. Inilah salib Kristus, inilah kematian Kristus. Dia bukan sekedar mati, tetapi Dia mati memberi makna penting bahwa hutang dosa kita telah dibayar dengan lunas. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Yesus juga memang pernah berkata dalam Yohanes 10 ayat 11, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Dia juga berkata dalam Markus 10 ayat 45, Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jelas saudara, misi kedatangan Kristus ke dalam dunia, yaitu Dia akan mati, Dia akan memberikan nyawanya kepada domba-dombanya, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, bagi kita semua yang percaya, saya dan saudara-saudara semua yang menyaksikan siaran ini dan saudara percaya Yesus. Ini menjadi makna yang penting. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan kita luar biasa. Dia mau mati di salib, dan maknanya jelas, itu menghapus atau membayar hutang dosa kita. Yang kedua, saudara, kenapa Dia adalah jalan keselamatan? Karena kematian Yesus memastikan bahwa Yesus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, sehingga kita sekarang diselamatkan, kita dibenarkan melalui iman kepada Yesus. Galatia pasal 2 ayat yang ke-16. Saya ingin bacakan untuk kita semua. Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Dan ini menjadi berkat yang paling luar biasa kepada kita. Lewat salib, kita yang seharusnya dihukum, sekarang kita memperoleh keselamatan.
Kita bersyukur kepada Tuhan karena lewat kematian Kristus, lewat salib Kristus, Ia telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dia yang tidak berdosa, Dia kemudian dijadikan kutuk untuk menggantikan kita, menebus kita. Nah, oleh sebab itu saudara, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita yang terkutuk telah diubah menjadi diberkati. Kutuk berubah menjadi berkat. Kenapa saudara? Karena kita sebenarnya sudah terkutuk dan harusnya kita layak untuk dihukum. Tapi luar biasa, Yesus yang tidak berdosa, Dia tidak layak dihukum, tapi kemudian Dia telah memberikan dirinya, memberikan nyawanya. Dia kemudian menjadi kutuk karena kita. Dia tidak berdosa, tapi Dia mau melakukannya karena Dia mengasihi saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara, Dia tidak boleh mati dengan cara yang lain. Dia harus mati dengan cara disalib. Kenapa Dia harus mati dengan cara disalib? Karena salib adalah kematian yang terkutuk. Dia tidak boleh dipenggal, Dia tidak boleh dirajam. Orang-orang Yahudi saudara, hukuman pasti dirajam, tapi Yesus tidak dirajam. Karena dirajam bukan kematian terkutuk, Dia harus menjalani kematian yang terkutuk, dan itu adalah salib. Digantung memang juga terkutuk, tapi kenapa Yesus tidak digantung? Kenapa Yesus disalib? Karena gantung tidak mengeluarkan darah, salib mengeluarkan darah, dan darah itu yang menyucikan kita. Darah itu yang telah menguduskan saya dan saudara. Darah itu menjadi sesuatu yang penting. Oleh karena itu, cara inilah yang dipakai Tuhan untuk kematian Sang Juru Selamat. Mati, disalib, Dia mengeluarkan darahnya, menyucikan saya dan saudara. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dia mengubah kutuk kita menjadi berkat. Berkat karena kita memperoleh berkat yang paling luar biasa, yaitu keselamatan jiwa. Kita sebenarnya masa depan suram, tapi kematian Kristus oleh salib Kristus dan karena kita percaya kepada Kristus, maka masa depan kita menjadi masa depan yang luar biasa, masa depan yang penuh harapan, karena kita akan tinggal kekal bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Inilah berkat yang dahsyat, inilah berkat yang luar biasa kepada kita, saudara. Oleh karena itu, kita harus bangga dengan kematian Kristus. Kita bersyukur, inilah kemenangan, karena kita telah diubah oleh Tuhan. Kita telah diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang paling luar biasa. Dia menyelamatkan saya dan saudara. Jadi kematian Kristus adalah jalan keselamatan. Yang ketiga, saudara, kenapa kematian Yesus adalah jalan keselamatan? Karena kematian Kristus menunjukkan bahwa penebusan yang Dia lakukan sudah selesai. Di Yohanes tadi kita baca, itu ada kata sudah selesai. Mengapa sudah selesai? Dari kata Yunani tetelestai. Ini adalah kata yang luar biasa, karena ini adalah sebuah peneguhan, tonggak sejarah dalam kehidupan manusia, bahwa penebusan telah selesai, sudah dilakukan oleh Yesus di kayu salib satu kali untuk selama-lamanya. Dia tidak perlu mati berulang kali, Dia cukup mati satu kali. Darahnya yang mengalir itu telah menyucikan kita, dan itu telah berlaku untuk selama-lamanya. Nah, oleh karena itu saudara, kita bangga, sekali lagi kita bersyukur bahwa Yesus mati adalah kemenangan bagi kita. Tetelestai itu sudah selesai, menunjukkan ada memulai babak yang baru kepada kita umat manusia yang percaya kepadanya. Kita sekarang hidup dalam kehidupan yang penuh damai, kehidupan yang penuh sukacita. Kenapa? Karena telah terjadi rekonsiliasi antara kita dengan Bapa kita yang di sorga. Lewat salib Kristus telah terjadi rekonsiliasi, sehingga kita yang dulunya jauh sekarang telah menjadi dekat.
Kita yang dulunya status kita menjadi status orang terhukum, sekarang kita menjadi orang yang merdeka. Merdeka karena Kristus. Kita dipersatukan kembali, kita bisa berhubungan kembali dengan Bapa. Dan itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kita yang dulu terpisah jauh, sekarang kita dapat membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan dalam persekutuan yang indah, persekutuan yang manis, persekutuan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu saudara, mari jangan sampai kita meragukan apa yang Yesus telah lakukan. Sudah jelas bahwa kematian ini adalah fakta dan kematian Yesus ini adalah jalan keselamatan bagi kita. Karena itu saudara, jangan pernah meragukan salib Kristus. Karena ada banyak orang meragukan salib Kristus, apakah dia mati atau tidak. Padahal Alkitab menyatakan bahwa memang dia benar-benar mengalami kematian. Bahkan bukan hanya Alkitab, tetapi ada dukungan-dukungan yang lain. Mungkin saya ingin perlihatkan kepada Anda. Yang pertama, ada seorang yang bernama Flavius Josephus yang hidup di masa yang sangat dekat, dari tahun 37 sampai tahun 101, di masa yang sangat dekat dengan peristiwa penyaliban Kristus. Dan dia bukan seorang murid Kristus, dia seorang Yahudi yang belakangan kemudian ada di Roma. Tetapi saudara, dia bisa menulis dari sudut pandang sebagai seorang sejarawan, pastinya seorang ilmuwan, dan seorang sejarawan, seorang ilmuwan sejati. Pasti dia akan menulis berdasarkan fakta, bukan karena ada kepentingan pribadi atau kelompok. Dan memang dia bukan murid Kristus, sehingga tidak ada kepentingan untuk membela Kristen. Tetapi dia menulis dalam catatan sejarah, dia berkata, pada saat ini ada orang bijak yang disebut Yesus dan perilakunya yang baik, dan dia telah dikenal berbudi luhur, dan banyak orang dari antara orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain menjadi muridnya. Pilatus mengutuk dia dan dia disalibkan dan mati. Dan ini menjadi catatan yang luar biasa. Seorang Josephus, dia menulis, saudara, ini adalah informasi yang penting untuk meyakinkan saya dan saudara. Ada juga yang namanya Talmud. Ini referensi Yahudi, saudara. Ini bukunya orang Yahudi, Talmud. Di Talmud itu juga ada catatan yang menuliskan bahwa pada malam Paskah Yesus digantung. Berarti saudara, ini menunjukkan bahwa peristiwa itu, peristiwa kematian Kristus, salib Kristus adalah fakta yang tidak bisa kita bantah. Belum lagi saudara, ada banyak pandangan yang menguatkan bahwa semua proses penyaliban itu sampai dia mati benar-benar adalah fakta, saudara. Dan tidak ada yang bisa membantah, tidak ada bukti yang menyeratkan bahwa Yesus tidak mati. Semua catatan, baik dari Alkitab maupun luar Alkitab, itu meyakini betul bahwa Yesus itu benar-benar mengalami kematian. Dan kalau ada orang bilang, aduh, dia nggak mati betul, siapa yang mengatakan itu? Apa dasarnya? Bagaimana mungkin dia tidak mati betul? Dia telah kehilangan darah dalam jumlah yang sangat banyak, dan itu memperbesar fakta kematiannya. Dia mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Dia dipaku dan tidak sembarang, saudara. Kalau kita baca catatan-catatan, paku itu panjangnya sekitar 12,5 cm sampai 17,5 cm. Ukurannya 4,5 cm persegi, sangat besar. Dan tentu itu telah lebih mempengaruhi lagi bagaimana dia mengalami penderitaan di kayu salib. Terutama ketika rusuknya ditusuk dengan tombak sehingga keluar air dan darah. Dan ini memastikan bahwa dia betul-betul mengalami kematian. Dan sebelum itu dia telah dicambuk secara luar biasa oleh prajurit Roma.
Dan itu sangat berat bagi dia. Dan puncaknya di atas kayu salib, dia benar-benar mengalami kematian, saudara. Dan faktanya, dia tidak dipatahkan lagi tulangnya. Padahal salah satu prosedur Romawi mematahkan tulang. Tetapi mereka memastikan bahwa Yesus sudah mati sehingga tulangnya tidak perlu dipatahkan. Dan itu sesuai dengan kekuatan firman Tuhan bahwa tidak ada tulangnya yang dipatahkan pada saat dia disalib. Dan itu semakin membuat kita percaya bahwa Yesus kita, bahwa Tuhan kita benar-benar telah mengerjakan satu pekerjaan yang besar, satu pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan keselamatan, menebus kita dengan darahnya sendiri, dengan cara mati di salib. Dan dengan itu dia mengatakan sudah selesai, penebusannya sudah selesai. Ini sesuatu yang luar biasa. Kematian Kristus merupakan satu keperluan mutlak bagi kita sebagai orang percaya, bahwa karena kematiannya kita diselamatkan. Karena kematiannya status kita berubah dari status hukuman menjadi status orang bebas. Supaya kita masa depan suram menjadi masa depan yang indah. Kita yang tertutup telah berubah menjadi diberkati. Kita punya kehidupan yang luar biasa bersama Tuhan. Kita dijamin oleh Tuhan pada kehidupan kekekalan bersama Dia selama-lamanya. Ini tentunya hal yang dahsyat, hal yang hebat. Matius pasal 26 ayat 27, 28 memastikan kepada kita bahwa kematian menyebabkan pengampunan dosa kita. Pengampunan itu perlu sekali bagi kita. Sehingga dengan pengampunan itu kita telah berdamai dengan Allah. Kita telah rekonsiliasi. Kita telah bisa berhubungan dengan Tuhan, membangun relasi yang luar biasa. Dan itulah tujuan Tuhan menciptakan kita sebenarnya, supaya terjadi persekutuan antara kita dengan Allah. Tapi karena dosa, persekutuan itu rusak. Kita jadi jauh dari Tuhan. Tapi Yesus datang. Dia menjadi korban pengganti. Dia menebus kita dan memastikan hubungan kita itu kembali pulih. Sekarang kita dapat memanggil Dia ya Abah, ya Bapa, dan kita menjadi anak-anak Allah. Karena Alkitab berkata semua orang yang percaya disebut anak-anak Allah. Ini hal yang hebat. Karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan atas kematiannya, atas pengorbanannya. 1 Korintus 6 ayat 20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, di Jumat Agung yang spesial ini tahun ini, kita biar tetap bersyukur kepada Tuhan. Meskipun kita tidak bisa kumpul bareng di gereja, tapi kita percaya ini tidak mengurangi makna kematian Kristus dalam diri kita. Kita yakin Yesus sudah mati, berarti kita sudah selamat. Kita percaya bahwa kematian Kristus adalah jalan keselamatan. Oleh karena itu, biar kita tetap bersungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan pernah kita tinggalkan iman kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Kita setia sampai akhir. Apapun yang terjadi, selama kita dengan Yesus, kita yakin masa depan kita indah. Saudara, hanya bersama dengan Tuhan kita punya masa depan yang luar biasa. Dia telah datang, Dia telah menebus kita, Dia telah mati di salib, dan Dia telah menyelamatkan saya dan saudara. Ini sesuatu yang hebat. Oleh karena itu, dimanapun Anda berada, mari kita tetap setia kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Sekali lagi, apapun yang terjadi, kita tetap bersama Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.